Indonesia, negara dengan jumlah penduduk mencapai 271 juta. Dengan jumlah penduduk yang besar, tak heran jika Indonesia menjadi negara dengan kekuatan perekonomian yang diperhitungkan di dunia. Harus diakui, salah satu penopang perekonomian Indonesia adalah usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kontribusi UMKM terhadap PDB pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 61,07%, setara dengan 8.573 triliun rupiah. Kali ini, mari kita berkenalan dengan salah satu pelaku UMKM. Saya dengan Riko Riano Wijaya, tinggal di Jakarta Pusat saya. Pemilik usaha Warung Eyang, posisi saya di Jakarta Pusat. Awal pertama buka usaha itu 8 tahun lalu. Kenapa saya buka usaha? Satu, wirausaha itu nggak mati. Entrepreneur itu nggak akan mati. Itu satu. Nah, yang kedua, itu penopang keuangan di rumah. Berlokasi di kawasan Gondang Dia, Riko rela keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta untuk berfokus merintis warung makan yang ia nilai berpotensi tinggi lantaran berada di sekitar kawasan perkantoran. Awalnya, tadinya saya kerja. Yang kedua, karena faktor kondisi warung ramai, usaha ramai, jadi saya memperbantukan istri saya, itu aja. Terus pas saya bantu, kayaknya enak di sini deh dibandingkan di kantoran gitu. Warungnya ramai dikunjungi pekerja saat jam makan siang saat sebelum pandemi. Namun, semua berubah ketika COVID-19 masuk Indonesia. Omsetnya turun hingga 60%. Satu meja itu 4 orang, itu pasti dibataskan jadi 2 orang, itu satu ya. Pasti ada tanda silang, terus kalau ada orang masuk juga ada protokol kesehatan, harus cuci tangan terlebih dahulu, itu harus ada. Pandemi berhasil menyapu perekonomian nasional. Geliat perekonomian layu. Di sisi lain, pandemi juga berhasil membuat kita semua, khususnya UMKM, dekat dengan teknologi digital. Salah satunya dengan menggunakan layanan pembayaran melalui QR Code. Pertama, bahwa kenapa kita pakai kris ya, QR Code gitu. Karena kalau kita ngelihat tren di negara-negara yang sudah lebih dulu melakukan digitalisasi pembayaran, dulu kan kita pakai uang, kemudian pakai kartu ya. Kartu sudah mulai ditinggalkan, orang menggunakan handphone untuk bertransaksi, untuk melakukan pembayaran gitu. Nah, di handphone itu ada QR yang banyak digunakan. QR yang kemudian distandarkan di Indonesia itu distandarkan menjadi kris. Makanya kris itu kan singkatnya QR Indonesian Standard gitu. Setahun terakhir, Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat KRIS jadi salah satu layanan pembayaran. Kalau pakai QR sama aja sih sama yang cash money ya, cuma bentuknya cash sama yang non cash. Tapi lebih enak sih yang non cash, lebih enak karena lebih safe, lebih aman dibandingkan kontak fisik uang ya, itu aja. Sama aja, nggak ada masalah. Responnya biasa juga sih mas, nggak ada masalah sama konsumen, tergantung dari pihak konsumennya mau pakai QR pakai cash money. Tapi kan kebanyakan ada yang cash money, lebih dominan cash money dibandingkan QR. Pandemi ini turut membantu program KRIS semakin berkembang. Jumlah pengguna KRIS meningkat 316% selama pandemi COVID-19. Bahkan, mayoritas penggunanya UMKM dan UKM. Kenapa? Karena tidak harus ada aktivitas langsung gitu.
Dulu itu ketimbang kita kalau sebelum pandemi itu orang masih mungkin nyaman membayar menggunakan uang kertas. Sekarang orang sangat hati-hati memegang uang kertas gitu, karena bisa menjadi medium perantara penyebaran gitu. Saya kira kalau belajar dari tahun lalu, pemerintah sudah menyadari bahwa new normal mendorong orang kemudian untuk lebih banyak mengadaptasi penggunaan teknologi digital ya, bukan hanya layanan pembayaran tetapi juga misalnya meeting. Akhirnya ini kemudian mendorong pemerintah untuk memperbanyak atau meningkatkan kapasitas infrastruktur. Tahun ini, Bank Sentral menargetkan 12 juta merchant baru yang memiliki fitur kris. Target yang direncanakan Bank Indonesia meningkat 2 kali lipat dari realisasi 2020. Banyak juga ya. Dengan proporsi demikian, tentu ini merupakan pasar yang sangat besar. Dan akhirnya mau tidak mau beragam pelaku usaha harus melakukan adaptasi, termasuk di dalamnya adaptasi untuk menawarkan jasa pembayaran digital gitu. Kalau ditanya harapan masa depannya apa, harapan kami akan ada percepatan dari proses digital transformation untuk ekonomi Indonesia. Dia kami harapkan menjadi sebuah new engine of growth dari proses pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Jadi harapannya besar dan kami sih optimis gitu.